Mungkin beberapa dari kalian pernah lihat lukisan semacam ini. Lukisan-lukisan seperti itu disebut sebagai lukisan dengan aliran atau gerakan kubisme atau kubisme. Apa itu kubisme? Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di InArt. Jadi kubisme itu singkatnya adalah suatu aliran atau gerakan seni yang memiliki sudut pandang tertentu terhadap suatu objek. Lalu sudut pandang itu menghasilkan gambar yang terfragmentasi, lalu menghasilkan bentuk-bentuk yang geometris seperti kubus, silinder, bundar, segitiga, kotak, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan mentang-mentang namanya kubisme lantas semua lukisannya itu isinya kayak kubus semua. Bukan. Ada bentuk-bentuk geometris yang lain. Lalu kenapa disebut kubisme? Pada tahun 1908 ada seorang kritikus seni namanya Louis Vauxelles. Nggak tahu sebutnya kayak gimana namanya ini. Nah, dia melihat lukisan di Paris karya Georges Braque. Pada saat itu dia melihat lukisan itu lalu menyebut bahwa ini adalah lukisan yang menyederhanakan objek dengan bentuk-bentuk yang sifatnya itu geometris, atau di kata-katanya mungkin dia sebut kubis. Lalu bisa kita artikan ke kubus-kubusan. Mungkin karena itulah kemudian ya bisa dibilang viral. Lalu orang mengenal lukisan-lukisan semacam ini dengan sebutan lukisan dengan aliran atau gerakan kubisme. Lukisan kubisme ini memiliki sudut pandang yang berbeda ditampilkan dalam satu frame yang sama atau dalam satu lukisan yang sama. Jadi ada sudut pandang dari kiri, kanan, atas, bawah, semua ditampilkan atau dipadu-padankan dengan bentuk geometris di satu kanvas. Lukisan awal yang kemudian disebut sebagai lukisan pra-kubisme yaitu pada tahun 1907 karya seorang seniman bernama Pablo Picasso. Pasti kalian pernah dengar namanya. Lukisannya judulnya Demoiselles d'Avignon. Lalu lukisan ini dilihat oleh Georges Braque yang tadi, dan dia menganggap itu sebagai suatu gaya. Kemudian dia mengeksplorasi itu, dan singkat cerita nama Pablo Picasso dan juga Georges Braque ini kemudian menjadi sosok yang mengawali gerakan atau sosok yang mempopulerkan gerakan atau aliran lukis kubisme ini. Lukisan kubisme ini juga tidak lepas dari pengaruh seorang seniman yang sebelumnya sudah menampilkan ciri-ciri seperti kubisme, yaitu Paul Cézanne. Ini namanya. Nah, Paul Cézanne ini memiliki lukisan yang tidak konsisten dalam perspektifnya, atau tidak konsisten atau tidak teratur atau tidak seperti aslinya. Pada saat itu semua melukis sebagaimana aslinya, hampir semua melukis seperti aslinya, tapi dia menampilkan lukisan yang tidak mengikuti perspektif atau menampilkan perspektif yang tidak konsisten. Tapi justru itu yang menjadikannya indah. Lalu disebutlah fase awal kubisme adalah Cézannian Cubism. Di dalam beberapa sumber, lukisan kubisme ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, lukisan kubisme memiliki beberapa perspektif dalam satu gambar, seperti yang tadi dijelaskan. Tampilan dari berbagai sudut pandang tampil disediakan atau ditampilkan di dalam satu lukisan yang sama. Yang kedua, di dalam lukisan kubisme terjadi yang namanya deformasi atau dekonstruksi. Jadi misalnya kalau kita gambar motor, plek seperti itu aja, tapi di lukisan kubisme ban motornya itu mungkin dipindahkan ke atas, ada satunya di atas, satu di bawah. Terus tang motornya mungkin dipindahkan ke belakang, kap motor kiri dan kanannya ada di ujung kanan atas dan ujung kiri bawah. Kemudian semua itu tetap ditampilkan dengan bentuk yang sifatnya itu geometrik. Ciri yang keempat, dia memiliki bentuk yang terbuka. Dan yang kelima, terdapat benda sehari-hari sebagai tanda abstrak. Ya, itulah beberapa ciri. Tapi kita bisa pahami bahwa lukisan kubisme itu semacam kita melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang ditampilkan di satu kanvas yang sama. Itu pun sudah melalui proses kayak pemotongan atau penghancuran di imajinasi, terus disusun ulang dengan gambar yang sifatnya itu geometrik. Kurang lebih seperti itu. Di Indonesia sendiri ada beberapa tokoh yang menampilkan lukisan dengan gaya kubisme ini. Ada Abbas Ali Basha, Ahmad Sadali, Fajar Sidik, Gregorius Sidarta,
Usman Effendi, dan lain-lain sebagainya. Itu dia beberapa yang bisa saya share kali ini tentang kubisme. Bagi teman-teman yang punya hal lain yang bisa di-share, silakan isi di kolom komentar di bawah. Sekian dulu untuk kali ini. Stay with InArt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW, beberapa waktu lalu ini lagi viral seorang personil BTS namanya V. Dia itu memposting ulang lukisan seorang anak kecil, karyanya keren-keren banget. Saya lupa namanya apa. Ini nanti saya tampilkan di sini. Nah, V memposting ulang lukisan wajah yang sepertinya itu menggambarkan dirinya. Lukisannya seperti ini. Nah, beberapa ciri kubisme ada di situ. Jadi matanya ditempatkan tidak sebagaimana mestinya, terus menampilkan bentuk-bentuk yang geometris. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah itu lukisan kubisme atau bukan?